Salam kasih dalam The Sinners Channel. Kali ini masih dalam seri Bidat Kristen. Kita akan membahas sebuah diskusi mengenai bagaimana sebenarnya pemikiran Nestorianism dan Eutychianism. Maka dari itu, mari kita saksikan video yang satu ini. Masih dengan saya, Ihan Martoyo, saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya masih bersama Pak Chandrahan MTH dan Pak Ivan Santoso MDiv. Dalam klip singkat kali ini kita membahas tentang Nestorianisme. Jadi pandangan Nestorius termasuk salah satu pandangan juga yang dianggap tidak sejalan dengan konsili di Chalcedon. Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Nestorius, Pak Ivan? Di Efesus, Pak Ihan. Di Efesus, ya. Benar. Jadi Nestorius pandangannya tidak dianggap ortodoks di konsili Efesus begitu. Berbeda dengan video-video sebelumnya, saya agak sulit berbicara tentang Nestorianisme. Dan mungkin berikutnya itu mungkin kita berbicara tentang posisi yang berseberangan dengan Nestorianisme, yaitu Miaphysit. Tetapi kedua posisi ini berbeda dengan di video sebelumnya, itu memiliki gereja yang merupakan turunan dari posisi Nestorianisme dan Miaphysit. Nestorianisme, gereja yang merupakan turunan langsung dari posisi yang dipegang Nestorius, itu disebut sebagai Church of the East. Nah, ini memang agak susah untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, karena kita juga memiliki terminologi lain di dalam bahasa Inggris, Eastern Church, yang sering diterjemahkan gereja timur, yang mencakup Eastern Orthodox di dalam. Nah, ini berbeda. Ini Church from the East, yang terbesar hari ini itu Assyrian Church from the East. Karena di Indonesia, sejauh yang saya tahu tidak ada. Nah, mungkin terjemahannya itu susah di Indonesia apa? Ada yang mengatakan gereja dari timur, gitu. Tapi mungkin kita pakai bahasa Inggris saja, Church of the East, begitu. Church of the East ingin membela bahwa posisi Nestorius itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ortodoksi. Tetapi untuk diskusi kita pada malam hari ini, posisi yang sering dianggap sebagai Nestorianisme, posisi yang sering dianggap sebagai yang dipegang Nestorius, kira-kira demikian, bahwa Yesus itu duinatur, jelas, Allah dan manusia. Kita berbicara selalu tentang Yesus yang Allah dan manusia. Naturnya ada dua. Tetapi yang sering disematkan kepada Nestorius adalah Nestorius percaya bahwa Yesus itu pribadinya juga dua. Nah, kata pribadi ini susah juga, karena di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai pribadi, yaitu hypostasis dan prosopon. Posisi konsili Efesus mengatakan Yesus itu naturnya, fusisnya dua. PHYSIS mungkin kalau orang yang. Tetapi konsili Efesus mengatakan Yesus itu hypostasisnya satu. Jadi di dalam kesatuan hypostasis, di dalam kesatuan pribadi, Yesus ini memiliki dua natur, yang sering disebut doktrin hypostatic union, begitu. Nestorius dengan gamblang mengatakan dirinya percaya Yesus itu dua fusis, dua hypostasis, tetapi Nestorius mengatakan satu prosopon. Sehingga banyak yang mengatakan Nestorius itu posisinya adalah prosopic union. Tapi mungkin diskusi ini bisa semakin kompleks. Pertanyaannya adalah, yang Nestorius maksud sebagai dua hypostasis, apakah sama dengan yang dimaksud konsili Efesus satu hypostasis? Tetapi kira-kira garis besarnya yang ditentang oleh Efesus adalah posisi Yesus itu naturnya dua, kepribadiannya dua. Berarti Yesus itu ada dua kepribadian gitu. Ada kepribadian Allahnya, ada bukan kepribadian, bahkan ada pribadi Allahnya, ada pribadi manusianya gitu. Ada hypostasis Allahnya, ada hypostasis Logos Son of God, ada hypostasis manusianya gitu. Jadi sebenarnya Yesus ini
Iya, kayak orang yang punya pribadi dua begitu. Ya, jadi gambaran memang yang sering disematkan kepada pemikiran Nestorius adalah Yesus tuh jadi seperti split personality ya. Walaupun Nestorius mungkin akan bilang bahwa di dalam will-nya dua person ini menjadi satu begitu ya, will-nya sejalan begitu ya. Nah, mungkin untuk klarifikasi Pak Ivan, pemikiran Nestorius itu terkait dengan istilah Theotokos dari Cyril ya, dan sering dilihat bahwa Nestorius itu berlawanan dengan Cyril. Itu seperti apa sih sebenarnya Pak Ivan? Iya, Pak Ihan, Theotokos ini kan juga terminologi ini kira-kira artinya adalah yang mengandung Allah, tapi sering diterjemahkan sebagai Mother of God, Bunda Allah. Gitu. Jadi Cyril dan Konsili Efesus dan gereja-gereja pada berikutnya yang memegang Konsili Efesus mengatakan bahwa karena natur Allah dan natur manusia itu bersatu di dalam pribadi Logos, hypostasis itu yang menjadi Kristus, karena menjadi satu, apa yang dilakukan gini, jadi apa yang dapat disematkan ke satu pribadi ini, in a way dapat disematkan ke kemanusiaannya dan ke keilahiannya. Gitu. Jadi Kristus, satu pribadi ini dikandung oleh Maria. Jadi in a way, in a mysterious way, Allah itu dikandung oleh Maria. Jadi Maria menolak kesatuan yang terlalu dekat ini, sering dikatakan karena ada dua pribadi ini, ada pribadi Allah, pribadi manusia. Nestorius menolak untuk menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Nestorius mengatakan lebih baik kita berbicara tentang Maria sebagai Christotokos, yaitu Bunda Kristus begitu. Jadi Nestorius itu bersikeras ada dua ya, nature dan ada dua hipostasis itu ya, sehingga segala sesuatu yang tampaknya menyatukan keduanya itu yang dia lihat dalam istilahnya Theotokos dari Cyril itu dianggap oleh Nestorius berbahaya begitu ya. Itu yang sering disematkan ke dia. Cuma saya ragu apakah dua hal ini berhubungan erat itu. Apakah alasan penolakan Nestorius terhadap Theotokos itu benar-benar karena Nestorius percaya hypostasisnya dua. Tapi isu lain yang sering juga disematkan itu karena sudah menjadi satu, Nestorius dan pengikutnya itu juga menolak bahwa Allah itu in a way menderita begitu. Oh, oke. Iya. Itu pikiran yang lain lagi ya, yang bisa. Iya, yang lain lagi. Nah, Pak Chandra, gimana pandangan Pak Chandra soal pikiran Nestorius, Pak? Iya, jadi ini memang sulit ya Nestorius ini ya, karena memang ini salah satu bapak gereja yang ya memang saya rasa memang dia memikirnya memang sudah sangat jauh lah ya, antisipasinya juga saya rasa dia sangat jauh. Jadi memang betul ya, dia mencoba membuat dua pribadi dengan dua natur ini ya, supaya bisa tepatnya Maria mengandung Kristus. Nah, sehingga seolah-olah Kristus sama Allah sama manusia itu ya konsekuensinya harus dipisah dulu. Nah, mungkin saya lihat yang gini ya. Saya nggak tahu apakah Mariologinya itu bisa menjadi kunci untuk memahami pikiran Nestorius ya. Karena kan tidak mungkin, sangat sulit bagi mereka memahami bahwa Maria mengandung Allah. Seperti tadi Pak Ivan bilang, dalam pengertian tentu Maria mengandung Allah itu kan persoalan sendiri. Mungkin bagi Nestorius ada baiknya kita tidak mengatakan Maria mengandung Allah, karena yang dikandung Allah itu adalah Kristus. Nah, sehingga dia membuat pembagian itu. Yang sebetulnya pembagian itu justru ya tanpa disadari itu justru menimbulkan sebuah kontroversi bagi gereja pada masa itu ya. Sehingga ini nanti menjadi, saya rasa pertentangan yang sangat signifikan. Karena sulit sekali mengatakan bahwa Nestorius itu
satu, seperti maaf ya, seperti Arius itu, iya jelas ya. Tapi kalau ini kan tidak ya, ini kan mencoba memakai istilah-istilah misalnya usia dan misalnya prosopon ini kan kalau kita mau jujur mungkin lebih mirip pada dua istilah yang berbeda tapi punya konotasi yang mirip atau bahkan sama, sehingga kan agak membingungkan ya. Jadi untuk bilang dia salah, mau sepenuhnya salah, memang satu, kalau dia memakai istilah prosopon dan dia mungkin, saya nggak tahu apakah dia betul menjelaskan prosopon dengan rinci ya. Kalau itu terjadi kan seolah-olah sebetulnya kan lebih ya antara dua natur, satu prosopon besar, di dalam dua natur itu dia buat rinci lagi, ada pribadi, ada ini, waduh ini kan rumit ya. Jadi sebetulnya pemikiran Nestorius itu menurut saya ya tidak umum sih kalau mau jujur ya. Itu kan bagi saya itu adalah sebuah kreativitas dia yang memang luar biasa ya. Luar biasa untuk bisa memakai usia dan prosopon itu menjadi dua yang berbeda, dan dia menurut saya cukup tumpang tindih ya. Jadi sulit sekali untuk kita itu mencap bahwa Nestorius itu memang salah besar ya, seperti Arius ya. Tapi saya melihat bahwa memang kelemahan saya pakai kelemahan ya, Nestorius itu memang waktu dia membuat dua pribadi menjadi dua kepribadian yang nanti walaupun dia bilang selalu harmonis ya, seperti Pak Ivan tadi bilang, dalam satu prosopon itu juga menurut saya bermasalah, karena juga sulit sekali menemukan dasar-dasar Alkitab yang lebih kuat untuk hal itu. Bahwa dasar Alkitab kuat itu adalah memang dia manusia, dia Allah, sudah selesai. Dan satu pribadi itulah dia. Tidak terlalu jelas sebetulnya di Alkitab itu bahwa dua pribadi, dua natur, terus satu prosopon begitu. Itu sih. Memang sangat sulit lah. Nestorius, saya jujur aja ini memang sangat bingung ya gimana caranya. Iya, jadi tampaknya Nestorius mengupayakan jalan tengah ya yang lebih bernuansa dibanding dengan Arianisme atau Doketisme begitu ya. Betul. Hanya saya lihat seperti itu. Dia melihat bahwa mungkin bahayanya di dalam pemahaman Theotokos yang dari Cyril itu bahwa penekanannya nanti lebih mirip sama Doketisme ya, seolah-olah dia Nestorius itu pingin lebih dekat menekankan kemanusiaannya Yesus dengan istilah Christotokos begitu ya. Apakah itu yang ingin dikemukakan oleh Nestorius, Pak Ivan? Nestorius sering dikatakan sebenarnya ingin melakukan itu begitu. Tetapi mungkin menurut saya concern utama Nestorius sebenarnya bukan murni ingin menekankan kemanusiaan dari Kristus begitu. Tetapi concern utama dari Nestorius adalah adanya kemanusiaan yang sejati dan kealahan yang sejati yang ada di dalam Kristus. Nah, ini sama dengan konsili Efesus, sama dengan konsili Chalcedon. Cuma cara Nestorius mengungkapkan kalau Yesus itu harus adalah manusia yang sejati, Nestorius mengatakan Yesus itu harus memiliki hypostasis manusia. Nah, terminologi ini menjadi sangat problematis di konsili Efesus. Cyril dari Alexandria menentang Nestorius besar-besaran karena Nestorius mengatakan adanya hypostasis manusia. Nah, karena Nestorius sering mengatakan ada hypostasis manusia, makanya sering dikatakan bahwa Nestorius itu ingin menekankan kemanusiaannya. Namun, saya nggak merasa itu 100% akurat. Nah, cuma kalau saya boleh klarifikasi sedikit, saya tetap setuju dengan konsili Efesus bahwa kalau Yesus itu benar-benar memiliki dua hypostasis, seperti yang dimengerti di dalam kita melihat Allah Tritunggal ya, satu usia gitu ya, 3 hypostasis, saya rasa itu problematis. Saya setuju dengan Cyril dan konsili Efesus begitu. Tetapi apakah Nestorius ketika mengatakan 2 hypostasis mengerti hypostasis seperti itu? Nah, mungkin sedikit saja Pak Ihan ya, kalau saya boleh ya. Karena kita mendapatkan ajaran Nestorian ini kebanyakan itu dari gereja yang menghormati Nestorius itu tadi, yaitu Assyrian Church of the East gitu. Assyrian Church of the East menggunakan bahasa Syria gitu.
Assyrian Church of the East mengatakan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Saya lupa bahasa Syriaknya apa gitu. Memiliki satu prosopon yang sering diterjemahkan sebagai prosopon. Nah itu setuju gitu. Assyrian Church of the East. Assyrian Church of the East mengatakan Yesus itu memiliki dua knome, Q-N-O-M-E di bahasa Syriak, yang di dalam literatur Yunani sering diterjemahkan sebagai hypostasis. Tetapi di dalam perkembangannya, ketika mereka berbicara teologi ini, setelah dipaparkan, substansialnya pengertiannya apa gnome, dan Assyrian Church of the East juga merasa Nestorius percayanya ini. Dua hypostasis yang dimaksud di sini itu lebih mirip dengan dua usia begitu. Jadi Yesus itu dua natur yang abstrak, fusis, dua usia, dua natur yang konkret, manusia dan ilahi, satu prosopon, satu pribadi gitu. Itu yang kira-kira dipercaya mereka gitu. Jadi apakah Nestorius itu benar-benar bertentangan substantif dengan Efesus, itu menarik untuk Ya, jadi bisa dibilang fokusnya Nestorius adalah ingin menekankan kepada kedua natur Yesus itu, begitu ya? Kesejatian kemanusiaannya, jadi ya khususnya kan. Nah, Nestorius mengatakan itu harus ada hypostasis yang kedua gitu. Nah, mungkin pada saat ini juga cukup produktif kalau kita bilang lawannya pemikiran Nestorius itu ya, yaitu Eutychianism, yang mungkin lebih menekankan pada kesatuan ya dari kedua natur itu. Gimana Pak Ivan kalau pemikiran Eutychianism ini, Pak? Iya, ini juga pertanyaan yang sangat kompleks untuk langsung dibahas gitu. Karena Eutychianism menekankan satu natur di dalam Allah, dan natur yang lebih mendominasi adalah natur ilahi gitu. Sehingga natur kemanusiaan Kristus itu semacam tersedot gitu, atau tidak nampak lagi. Mengapa kompleks? Karena Konsili Chalcedon, jadi Konsili Efesus itu kalau kita bilang itu menentang posisi yang di sini, Konsili Chalcedon itu menentang posisi yang di sini. Gitu. Nah, Konsili Chalcedon itu selain menentang Eutychianism dan posisi yang sering kita sebut monophysite, juga menentang mereka yang memegang posisi miaphysite. Mono dan mia di dalam Yunani artinya sama sih, satu. Tetapi konotasinya agak beda. Gereja-gereja miaphysite itu sama dengan gereja yang melanjutkan tradisi Nestorius ada sampai sekarang. Gereja-gereja itu kita sebut sebagai gereja Oriental Orthodox. Kalau gereja yang ortodoks satunya yang ada di Yunani, di Turki, di Rusia, itu di dalam bahasa Inggris dimengerti sebagai Eastern Orthodox. Meskipun arti Eastern dan Oriental itu kan sama-sama timur. Gitu. Ya, jadi ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Oriental mungkin kalau kita di bahasa Indonesia. Ortodoks Oriental posisinya sering disamakan dengan Eutychianism, makanya ditentang oleh Konsili Chalcedon. Sebenarnya gereja-gereja miaphysite ini mengikuti bahasa yang dipakai oleh teman kita yang tadi, Saint Cyril of Alexandria. Saint Cyril of Alexandria yang menentang Nestorius itu sempat mengucapkan satu kata bahwa Kristus itu miaphysis tou theos sesarkomenoi gitu. Miaphysis di sini artinya satu, fusis satu, natur begitu. Sehingga dianggap gereja-gereja miaphysite ini tidak sesuai dengan ortodoksi karena tidak memegang binatur Kristus begitu. Nah, jadi kalau Eutychianism itu misalnya didesak pemikirannya, apakah kemanusiaannya Yesus itu sama dengan manusia sejati? Mungkin dia akan menolak ya, karena dia itu berseberangannya Nestorius ya, karena di dalam fusi menjadi satu natur itu kemanusiaannya itu tersedot ya dalam natur ilahi begitu ya. Kalau Eutychianism iya, tapi kalau gereja-gereja miaphysit saya percaya tidak. Oke. Iya. Jadi ini ada komplikasi juga dari pemikir awalnya terhadap gereja yang mewarisi pemikirannya begitu ya. Karena perdebatannya saking kompleksnya begitu ya.
Nah, saya mau pertanyaan implikasi nih ke Pak Chandra. Setelah mendengar betapa complicated-nya kisah ini ya, implikasinya kalau buat orang Kristen zaman sekarang kira-kira apa Pak Chandra, ada usulan? Sorry Pak Ihan. Iya. Sebelum komplikasi boleh hal terakhir aja untuk teologinya gitu ya. Boleh, silakan Pak Ivan. Oke. Jadi Konsili Chalcedon itu menggunakan empat ungkapan begitu untuk menjelaskan hubungan antara Duinatur Kristus. Empat ungkapan itu adalah without confusion, without change, without division, without separation. Jadi Duinatur Kristus itu tidak confused, tidak tercampur. Without change. Jadi keilahiannya tidak menjadi setengah kemanusiaan dan kemanusiaannya tidak setengah keilahian. Dan without division or separation, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini Kristus yang ilahi yang melakukan ini. Oh ini Kristus yang manusiawi yang melakukan ini. Gitu. Ini benar-benar sudah menjadi satu. Nah, kenapa saya ingin mengatakan ini? Karena selain ini sebagai definisi yang penting dari Konsili Chalcedon, yang menarik gereja Miaphysite yang tadi itu, meskipun Kristus itu cuma ada satu natur, Miaphysis, mengatakan bahwa di dalam satu natur ini, keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus itu juga tidak tercampur, tidak berubah, dan tidak terpisahkan. Jadi secara substantif, banyak dipercaya sama, dan banyak dari kedua tradisi ini yang merasa juga sama, Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental. Saya tidak bisa mengatakan semuanya, tapi banyak teolog Ortodoks Oriental dan Timur yang sudah bertemu dan mengatakan mungkin bahasa kita saja yang beda, tapi substansinya sama kita gitu. Ya, jadi Pak Ivan menggambarkan bahwa gereja-gereja yang kita mungkin kurang familiar karena kita dari tradisi gereja Barat itu mungkin secara pemahaman mengucapkan Konsili Credo Chalcedon itu juga bisa setuju begitu ya. Mungkin mirip ya sama orang Protestan dengan orang Katolik, kalau udah ngobrol ngopi lama terus tahu-tahu bilang kita sama juga pemahamannya ya, sama-sama Agustinian begitu ya. Iya, betul. Nah, Pak Chandra gimana Pak komentarnya Pak terhadap pemikiran Nestorius dan Eutychianism ini Pak? Iya, jadi ini mungkin saya sih tidak pelajari dengan sangat detail ya, tapi saya seperti Pak Ivan tadi jelaskan ya, saya memang menangkap bahwa ini mungkin adalah pemakaian istilah yang berbeda, tapi penjelasan konsepnya itu maaf ya sama malah sebetulnya. Mia kan sebetulnya memang satu ya, mono sama mia kalau mau dibedakan seperti tadi Pak Ivan bilang konotasinya, mono itu adalah only, mia itu satu, only kan tidak ada yang lain, satu itu kan tanda kutip ya, satu bisa di dalamnya nah kompleks, tapi mono itu ya nggak bisa, cuma satu ya. Eutychian itu, nah konotasinya ke sana. Jadi kalau dilihat ya sebetulnya kan gini ya, pada waktu kita mulai mencoba mempelajari Nestorian dengan dan Eutychian ini ya, jadi monofisit ini dengan miafisit ya, dengan Nestorian ini, tiga ini kan kompleks sekali. Nah, saya rasa perlu kita juga memahami dulu sebetulnya apa yang seperti Pak Ivan tadi, apa sebetulnya yang mereka maksudkan dengan bahasa ini. Nah, kalau tidak nanti kita jangan-jangan kita menangkap dengan semantik kita ya, pemahaman kita sematkan ke mereka. Sementara waktu lihat penjelasan mereka duduk sama-sama, mereka bisa kan mungkin hanya bahasa. Justru kita yang nanti salah menangkap, memahami mereka secara salah. Dan itu kan menjadi gawat ya. Jadi kalau menurut saya, pada waktu kita bicara implikasi ya, maka Nestorian itu perlu kita lebih teliti ya, memahami istilah-istilah yang mereka pakai yang mungkin memang tidak familiar dengan gereja Barat, seperti tadi Pak Ian bilang ya, tidak familiar dengan kita gereja Barat, tapi mungkin kita harus membaca, memahami konsep mereka itu dengan detail. Oh, nanti jalan pikirannya sampai kemana, baru kita bisa tahu sebetulnya kita ini ada di posisi yang secara substansi memang sama, tetapi secara bahasa menjadi berbeda. Jadi secara fenomena kita mungkin berbeda, tetapi secara substansi kita sebetulnya sama. Nah, kalau seperti itu bagi saya justru melihat ini sebagai sebuah keluasan wawasan ya, keluasan wawasan
dalam hal entahkah pembahasan entahkah penjelasan yang sifatnya itu justru harusnya saling melengkapi ya dengan ada di antara sesama gereja timur kalau memang itu terjadi ya. Tapi kalau memang pada akhirnya Nestorius memahami itu sebagai dua natur yang kalau kita baca dan semua menangkap memang dua natur, dua pribadi, nah itu memang menjadi persoalan sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi maka kita akan menemukan bahwa itu kayak kayak air sama minyak jadinya nanti. Nah, kalau gitu di mana ceritanya? Bisa dong kita memisahkan yang ini dikerjakan Yesus Tuhan, yang ini kerjakan Yesus manusia. Waktu berdoa dia Yesus manusia, waktu melakukan keajaiban Yesus Tuhan. Sementara waktu melakukan keajaiban juga pakai tangannya sebagai manusia kan. Jadi menjadi kompleks ya. Jadi menjadi salah kalau memang Nestorian memahami dua-dua ini. Jadi menurut saya khusus Nestorian dan miafisit monofisit ini saya rasa perlu kehati-hatian yang lebih ekstra ya. Ada baiknya kita pelajari dengan lebih baik dulu, baru kita mengambil keputusan bahwa konsekuensinya adalah ini. Memang resiko mengatakan kalau itu satu ya, resiko ya bahwa mengatakan itu hanya satu itu memang problem ya, satu pribadi aja, satu natur aja memang problem. Karena kalau kita bicara hanya satu natur, maka mau nggak mau tinggal dua, manusia menguasai Allah atau Allah menguasai manusia. Yang jelas paling logis adalah Allah menguasai manusianya. Jadi manusianya itu seperti air laut dikasih garam lagi. Ya sudah, begitu saja sudah. Jadi tetap diakui ada, tetapi tetap aja yang berperan itu kealahannya. Itu kan kalau itu yang terjadi, resiko untuk memakai bahasa monofisit, miafisit itu menurut saya lebih beresiko untuk salah. Ya, untuk membuat orang salah paham. Jadi menurut saya perlu klarifikasi yang panjang. Itu implikasinya. Jadi khusus untuk monofisit Nestorian dan memang masih ada gereja sekarang, saya rasa tidak mudah bagi kita untuk memberikan judgement. Sampai kita mengatakan, bagi saya paling jauh adalah, maaf ya, kamu punya bahasa itu beresiko untuk membuat orang salah mengerti. Itu mungkin paling baik sih dari saya. Menurut saya. Oke, jadi saya pertanyaan sama ke Pak Ivan ya, apakah usulan Pak Chandra itu klarifikasi dan mungkin berdialog ya terhadap yang berbeda itu usulannya Pak Ivan? Saya rasa itu usulan yang sangat penting sih begitu. Dan ini bersyukurnya sudah dilakukan oleh gereja-gereja lain gitu, meskipun kita sendiri tidak melakukannya. Jadi gereja-gereja miafusit itu seperti yang saya katakan tadi, gereja Oriental Orthodox itu telah berdialog dengan gereja Eastern Orthodox sangat lama. Sampai mereka ke kesimpulan, banyak dari mereka secara substansi itu sama, tetapi secara bahasa beda. Tetapi dialog ini juga dilakukan oleh gereja Katolik Roma gitu, dengan gereja Oriental Orthodox. Gereja Church of the East ini yang agak unik, meskipun letak mereka itu sebenarnya gereja timur gitu ya. Tetapi mereka itu seperti dikucilkan oleh gereja-gereja timur, baik Eastern Orthodox maupun Oriental Orthodox. Tetapi syukurnya gereja Assyrian Church of the East sudah melakukan diskusi dan dialog, bahkan menghasilkan common declaration dengan gereja Katolik Roma begitu. Jadi saya itu cuma khawatir begini. Kita berbeda itu boleh, sah-sah saja teologi kita berbeda. Tetapi jangan kita merasa berbeda di hal-hal yang sebenarnya kita tidak berbeda. Perbedaannya itu benar di substansinya, di pengertiannya, atau di semantik, di verbal, di bahasanya saja. Gitu. Apakah misalnya semangat seperti itu ya, kita ngobrol, mengklarifikasi, lalu menemukan diri lagi kalau bisa dibilang begitu ya, dan bahkan mungkin memformulasikan sesuatu yang sifatnya lebih berdamai, bisa juga terjadi antara Protestan sama Katolik. Pak Ivan gimana Pak? Ini topik yang lebih kontroversial ini. Tapi saya mengatakan hal ini sebelumnya. Saya join Declaration Federation pada tahun 1999 kalau saya tidak salah,
Lalu pada tahun 2017 di 500 tahun peringatan reformasi, Badan Gereja Reform Dunia World Communion of Reformed Churches juga menyetujui isi dari dokumentasi tersebut. Sekilas apa yang diucapkan dokumen tersebut adalah kita berbeda bahasa, tetapi secara substansi kita nggak ngomong 100% sama, tapi banyak sekali yang sama begitu. Di dalam pengertian doktrin keselamatan dan doktrin pembenaran gitu. Berarti sebenarnya secara historical sudah berdamai ya. Tinggal gereja-gerejanya bagaimana mengambil sikapnya ya. Pak Chandra apa melihat hal yang sama Pak Chandra? Ya, ini pengalaman saya waktu studi di Amerika ya, Calvin. Waktu itu saya sempat ikut conference worship-nya ya. Itu Anti-Right hadir di sana. Rupanya mereka juga mengundang satu pastor ya, atau satu bishop, pastor lah ya, pastor Katolik yang cukup dikenal, dia undang. Di sana rupanya mereka baru sadar ya, waktu ngomong-ngomong baru sadar bahwa dua-duanya sepakat bahwa satu istilah union with Christ itu rupanya punya konsep yang sama antara Katolik sama Reform. Loh, kok bisa sama ya? Sementara Katolik hanya mempersiapkan itu based on Katoliknya. Nah, sementara kita dari Reform ngomong, loh, kalau gitu ini mungkin bisa menjadi sebuah permulaan untuk kita membahas hal-hal yang sebetulnya identik daripada kita sibuk sana sini. Waktu itu memang pembahasan mengenai salah satunya adalah justification ya. Jadi mereka melihat bahwa justification itu harus di dalam konteks union with Christ. Nah, union with Christ itu waktu dijabarin rupanya maaf ya, hampir semuanya sama antara si pastor Katolik ini dengan yang Calvin Seminari ini. Jadi waduh, loh, kok sama? Si Katolik bingung loh. Ini kok sama? Ini kita ini bagaimana ya? Baru sadar bahwa wah kalau gitu. Nah, mereka waktu di sana memang tidak sampai joint declaration. Cuma mereka sepakat, mari kita kumandangkan atau istilah sekarang tuh istilah orang zaman alay sekarang itu viralkan union with Christ itu jadi semacam penyatu lah sekarang Katolik sama Reform. Mari kita setelah itu saya kembali Indonesia dan saya tidak meneliti lagi apakah mereka memang betul-betul akhirnya mulai mengatakan pembicaraan ke sana. Jadi saya rasa banyak istilah yang berbeda ya, tapi sebenarnya kita itu secara konsep itu sangat mirip sekali. Dan itu mungkin sudah saatnya kita mulai duduk bersama sehingga tidak lagi dimulai dengan sebuah motivasi yang prejudice ya. Wah, jangan-jangan. Kalau dulu kan memang jarang reformasi kan, wah ini pokoknya Luther harus gini. Jadi egonya besar sekali ya. Sekarang kan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu sudah makin kalem, makin tenang, makin mulai merasa ya memang harus kita buka nih. Kita harus duduk dengan pikiran yang tenang, hati yang teduh, baru kita temukan. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, jadi Anti-Right sih memang dengan pemikiran New Perspective on Paul-nya memang ditenggarai lebih friendly terhadap pemikiran Yahudi, mengembalikan Paulus menjadi Yahudi friendly juga terhadap pikiran Katolik begitu ya. Jadi memang teologinya itu tampaknya juga dipikirkan untuk melakukan perdamaian ya di era modern ini ya. Jadi mungkin ya walaupun Anti-Right banyak yang nggak suka juga karena itu ya. Betul. Banyak orang Islam nggak suka, memang nggak setuju kok. Iya, tapi tampaknya teologi yang berdamai itu bisa diusahakan ya sebenarnya. Betul. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Pak Ivan untuk satu diskusi yang sangat produktif ini. Sorry Pak Ihan. Oh ya, ada tambahan. Satu saja. Boleh. Mungkin silakan, yang Pak. paling penting adalah berdamai itu kita bukan menolak tradisi kita atau berbohong. Ya. Gitu. Berdamai itu benar-benar kita merasa posisi kita setelah kita bicara ternyata memang ada persetujuan gitu. Jadi ini bukan usaha-usaha untuk menipu atau untuk mengubah posisi kita, bukan itu gitu. Jauhkan prinsip itu gitu dari mencari perdamaian gitu. Tapi perdamaian yang mengakar mendalam di dalam tradisi kita itu justru yang sulit ya, karena kita tuh jadi benar-benar harus berakar dulu baru bisa mengulurkan tangan perdamaian yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan muncul ya teolog-teolog yang mengusahakan hal itu ya. Oke, thank you Pak Ivan dan Pak Chandra. Kita ketemu di perbincangan teologi yang lain. Selamat malam. Thank you Pak Ihan, thank you.